Assalamualaikum anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Materi kali ini kita akan membahas tentang pinjam meminjam. Insya Allah Ibu mewakili Pak Soeharto yang akan membahas atau menjelaskan materi pertemuan kali ini. Mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar dalam materi pinjam meminjam yaitu kompetensi dasar dalam pengetahuan, menerapkan ketentuan Ariyah dan Wadi'ah. KD dalam keterampilan yaitu mempraktekkan ketentuan Ariyah dan Wadi'ah. Indikatornya yang pertama, pengertian hukum dan dalil pinjam meminjam. Yang kedua, rukun pinjam meminjam. Yang ketiga, syarat pinjam meminjam. 4. Macam-macam pinjam meminjam. 5. Hak dan kewajiban peminjam dan yang meminjamkan. Keenam, beberapa catatan penting. Pengertian pinjam meminjam. Pinjam meminjam istilah Arabnya yaitu ariyah yang artinya pinjaman. Kemudian ariyah menurut istilah adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Itu pengertian ariyah menurut istilah. Kemudian hukum pinjam meminjam. Hukumnya terbagi, yang pertama adalah mubah. Mubah ini merupakan asal hukum dari pinjam meminjam. Yang kedua, sunnah. Sunnah ini karena ada unsur tolong-menolong. Contohnya, kalian meminjamkan buku kepada teman yang memerlukan karena untuk belajar. Maka, hukum meminjamkannya itu menjadi sunnah. Yang ketiga, wajib. Apabila pinjaman itu sangat dibutuhkan atau mengharuskan. Ya, Ibu contohkan, ada tetangga kalian yang sedang sakit parah anaknya, kemudian harus dibawa ke rumah sakit, dia tidak punya motor, ya kalian wajib meminjamkan motornya untuk mengantarkan orang tersebut, anaknya itu untuk dibawa ke rumah sakit. Wajib, karena menyangkut keselamatan atau nyawa seseorang. Kemudian, hukum pinjam meminjam menjadi haram apabila pinjaman itu menjurus kepada kemaksiatan. Ya, misalnya kamu meminjamkan benda untuk teman kamu yang mau tawuran misalnya, ya, itu haram. Hukum dan dalilnya terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Rukun pinjam meminjam yang pertama
ada orang yang meminjamkan, ya, yang disebut dengan mu'ir. Kemudian yang kedua, peminjam, yang disebut dengan musta'ir. Yang ketiga, ada barang yang dipinjamkan, ya, yang diistilahkan dengan musta'ar. Yang keempat, batas waktu pengembalian. Dan yang terakhir, akad atau adanya ijab dan qabul. Syarat-syarat pinjam meminjam. Ya, syarat orang yang meminjamkan, syaratnya yang pertama, berhak untuk melakukan kebaikan. Jadi haknya orang itu untuk melakukan kebaikan, ya silahkan, berarti memang haknya dia. Kemudian yang kedua, barangnya milik sendiri, ya, bukan barang orang lain yang dipinjamkan. Syarat peminjam. Yang pertama, mampu berbuat kebaikan, artinya tidak lalai, ya. Kemudian mampu menjaga barang yang dipinjam, ya, agar barang itu tidak rusak maupun hilang, punya kemampuan untuk menjaganya. Yang ketiga, hanya mengambil manfaatnya, tidak berlebihan, ya, sesuai dengan manfaatnya yang kita pinjam itu udah selesai, kita kembalikan lagi barangnya kalau udah diambil manfaatnya. Syarat barangnya, ya, barangnya harus milik sendiri, ya, milik orang yang meminjamkan. Yang kedua, barangnya masih punya manfaat atau bermanfaat. Kalau memang sudah rusak atau tidak berfungsi, ya tidak usah dipinjamkan. Kemudian barangnya itu sifatnya kekal, tidak habis, bila dipakai itu tidak habis. Ya, macam-macam pinjam meminjam. Yang pertama yaitu mutlak. Ya, artinya mutlak itu tidak diperjelas persyaratannya. Mungkin seperti ada, ya, syarat-syarat ini tidak ada di situ dijelaskan. Yang kedua, jenis muqayyad. Ya, jenis muqayyad ini bersyarat atau dibatasi waktu dan pemanfaatannya. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban pemberi pinjaman. Yang pertama, memberikan dengan ikhlas tanpa adanya pamrih, ya. Kemudian memberikan barang bersifat kekal dan bermanfaat. Ya, yang ketiga, tidak didasari atas riba. Hak dan kewajiban peminjam. Ya, kalau tadi orang yang meminjamkan, sekarang peminjamnya. Yang pertama, memelihara barang yang dipinjam. Yang kedua, menjaga barang yang dipinjam, ya, agar tidak rusak atau hilang. Dan yang ketiga, mengembalikan barang yang dipinjam. Yang keempat, mengganti jika rusak atau hilang. Ya. Beberapa catatan dalam pinjam meminjam. Yang pertama, barang yang dipinjam selayaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tidak melampaui batas pemanfaatan barang pinjaman. Kalau memang sudah waktunya,
Ya, kita kembalikan dan sesuai kita manfaatkannya. Yang ketiga, merawat barang dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, mengembalikan sesuai waktu yang disepakati. Yang kelima, memberi kelonggaran jika waktu melewati batas yang disepakati. Ya, syukran kasiran, terima kasih banyak. Selesai sudah pembahasan kita kali ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian memahaminya dan kemudian mengaplikasikan atau mempraktekkan bab pinjam meminjam ini dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.